Pernah merasa sudah belajar berjam-jam, tetapi besoknya malah lupa? Atau mungkin Anda sudah mencoba teknik active recall, tetapi hasilnya masih belum sesuai harapan? Padahal, active recall adalah salah satu metode belajar yang paling banyak direkomendasikan oleh para ahli, karena membantu otak mengingat informasi lebih lama. Masalahnya, banyak orang menggunakan active recall dengan cara yang kurang tepat. Akibatnya, mereka menganggap metode ini tidak efektif, padahal yang salah bukan metodenya, melainkan cara menerapkannya. Di video ini, saya akan membahas 7 kesalahan yang paling sering dilakukan saat menggunakan active recall, sehingga setelah menonton video ini, Anda bisa langsung memperbaikinya. Mari kita mulai. Kesalahan nomor 1, masih membaca catatan berulang-ulang. Kesalahan pertama adalah yang paling sering dilakukan. Banyak orang merasa sudah menggunakan active recall, padahal sebenarnya mereka hanya membaca ulang catatan. Misalnya begini, mereka membaca satu halaman, kemudian menutup buku, lalu 5 detik kemudian langsung membuka buku lagi. Itu bukan active recall. Yang benar adalah mencoba mengingat isi materi tanpa melihat catatan terlebih dahulu. Biarkan otak bekerja, walaupun terasa sulit, justru proses itulah yang memperkuat ingatan. Semakin keras otak berusaha mengingat, semakin kuat memori yang terbentuk. Kesalahan nomor 2, terlalu cepat melihat jawaban. Misalnya Anda membuat pertanyaan, apa fungsi mitokondria? 5 detik berpikir, tidak ingat, langsung melihat jawabannya. Kebiasaan seperti ini membuat otak tidak sempat bekerja. Cobalah memberi waktu sekitar 20 hingga 30 detik. Pikirkan semua informasi yang masih Anda ingat. Walaupun jawabannya belum sempurna, usaha untuk mengingat jauh lebih berharga daripada langsung membaca jawabannya. Kesalahan nomor 3, pertanyaannya terlalu umum. Contohnya, apa itu fotosintesis? Pertanyaan ini terlalu luas. Lebih baik dipecah menjadi beberapa pertanyaan kecil. Misalnya, mengapa tumbuhan membutuhkan cahaya? Apa fungsi klorofil? Apa hasil akhir fotosintesis? Pertanyaan yang lebih spesifik membuat otak lebih mudah mengambil informasi secara bertahap. Kesalahan nomor 4, hanya belajar sekali. Ini kesalahan yang sering membuat orang kecewa. Hari ini belajar, besok lupa, lalu menyalahkan active recall. Padahal, otak memang dirancang untuk melupakan informasi yang tidak pernah diulang. Karena itu dilakukan pengulangan secara berkala. Misalnya, hari pertama, hari ketiga, 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian. Dengan cara ini, informasi akan jauh lebih lama tersimpan di dalam memori. Kesalahan nomor 5, fokus menghafal kalimat. Tujuan active recall bukan menghafal isi buku kata demi kata. Yang ingin dilatih adalah pemahaman. Setelah berhasil menjawab pertanyaan, coba jelaskan kembali menggunakan bahasa Anda sendiri. Kalau Anda mampu menjelaskan tanpa membaca catatan, berarti Anda benar-benar memahami materi tersebut. Kesalahan nomor 6, tidak mencatat jawaban yang salah. Saat belajar, banyak orang hanya merasa senang ketika jawabannya benar. Padahal, jawaban yang salah justru lebih berharga, karena disitulah letak kelemahan Anda. Mulailah membuat daftar pertanyaan yang salah, konsep yang belum dipahami, lalu fokus memperbaiki bagian tersebut. Belajar akan menjadi jauh lebih efisien. Kesalahan nomor 7, active recall hanya dilakukan saat belajar. Kesalahan terakhir adalah hanya menggunakan active recall ketika membuka buku. Padahal Anda bisa melatihnya kapan saja. Misalnya, saat berjalan, saat mandi, saat perjalanan pulang, atau coba jelaskan materi kepada teman. Semakin sering Anda menggali informasi dari ingatan, semakin kuat jalur memori yang terbentuk. Mari kita simpulkan, kalau active recall terasa tidak efektif, coba periksa apakah Anda masih melakukan salah satu dari 7 kesalahan ini. Masih membaca ulang catatan, terlalu cepat melihat jawaban, pertanyaannya terlalu umum, tidak mengulang materi, menghafal tanpa memahami, tidak mencatat kesalahan, dan hanya menggunakan active recall ketika sedang belajar.
Kalau Anda memperbaiki ketujuh hal tersebut, kemungkinan besar hasil belajar Anda akan jauh lebih baik. Sekarang saya ingin tahu pengalaman Anda. Dari 7 kesalahan tadi, mana yang paling sering Anda lakukan? Tulis nomor atau ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya membaca komentar satu persatu, dan mungkin pengalaman Anda juga membantu penonton lainnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like agar YouTube merekomendasikannya kepada lebih banyak orang yang sedang mencari cara belajar yang lebih efektif. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan tips belajar berbasis sains, produktivitas, dan teknik mengingat yang benar, silahkan subscribe sekarang, karena setiap minggu saya akan membagikan video baru yang bisa langsung Anda praktekkan. Sebelum Anda mencoba semua tips tadi, ada satu hal yang sangat penting. Kalau Anda benar-benar belum memahami apa itu active recall, mengapa metode ini jauh lebih efektif daripada sekedar membaca ulang atau menghafal, saya sangat menyarankan Anda menonton video pertama saya terlebih dahulu. Di video tersebut saya menjelaskan apa sebenarnya active recall, mengapa metode ini bekerja berdasarkan cara otak menyimpan informasi, dan bagaimana langkah-langkah dasar untuk mulai menerapkannya. Video yang baru saja Anda tonton adalah kelanjutannya, jadi akan jauh lebih mudah dipahami jika Anda memulai dari video pertama. Klik video yang muncul di layar sekarang, lalu setelah selesai, kembali lagi ke video ini, dan mulai praktekkan kedua materi tersebut secara berurutan. Saya yakin, dengan memahami konsepnya terlebih dahulu dan menghindari 7 kesalahan yang kita bahas hari ini, cara belajar Anda akan berubah menjadi jauh lebih efektif. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga belajar Anda semakin mudah dan menyenangkan.